Rodrigo de Paul dikabarkan tengah memikirkan kemungkinan hengkang dari klub pada bursa transfer musim panas ini. Ketertarikan dari salah satu tim Major League Soccer, yakni Inter Miami, disebut sebagai faktor utama yang mendorong situasi ini. Inter Miami sangat ingin mempertemukan kembali de Paul dengan sahabat dan rekan setimnya di timnas Argentina, Lionel Messi. Sejak akhir Juni, pihak klub sudah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan de Paul dan berupaya keras untuk meyakinkan sang pemain agar bersedia pindah ke Amerika Serikat. Meski sebelumnya de Paul bertekad melanjutkan karir di level tertinggi sepak bola Eropa, kini ia dikabarkan mulai mempertimbangkan tawaran dari Inter Miami dengan lebih serius. Menurut laporan dari media Spanyol, Marca, gelandang berusia 31 tahun itu mulai membuka diri terhadap kemungkinan bereuni dengan Messi. Jurnalis ternama Gaston Edul juga menyebut bahwa Inter Miami benar-benar serius mendatangkan de Paul, dan bahkan telah mengajukan penawaran resmi kepada Atletico Madrid. Kisah transfer Lionel Messi, mega bintang asal Argentina, tampaknya masih belum mencapai titik akhir, meskipun usianya sudah tak muda lagi. Klub-klub papan atas dari Liga Pro Arab Saudi dilaporkan kembali menunjukkan minat besar untuk memboyong peraih gelar juara Piala Dunia tersebut. Rencana ambisius ini dikabarkan ditargetkan untuk tahun 2026, tepat setelah ajang Piala Dunia digelar. Mereka ingin menjadikan Messi sebagai penutup karir yang sempurna di kompetisi mereka. Saat ini, dua klub elit Arab Saudi, Al Hilal dan Al Ahly, disebut tengah bersaing ketat demi mendapatkan tanda tangan Messi. Tujuan utama mereka adalah menghidupkan kembali duel legendaris antara Messi dan rival utamanya, Cristiano Ronaldo. Sementara itu, Inter Miami, klub yang kini diperkuat Messi, tidak tinggal diam dan tengah berupaya keras untuk mempertahankan sang mega bintang. Masa depan Marc-Andre ter Stegen, kapten sekaligus penjaga gawang utama Barcelona, sedang menjadi sorotan menjelang dimulainya pramusim. Penjaga gawang asal Jerman tersebut dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang kemungkinan akan dilepas oleh klub pada jendela transfer musim panas ini. Dalam kondisi yang belum pasti ini, Barcelona memiliki dua peluang besar untuk menjual ter Stegen. Dua klub besar Premier League, yakni Manchester United dan Chelsea, disebut tengah mengamati situasinya secara cermat. Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim sedang aktif mencari kiper baru untuk bersaing dengan Andre Onana, dan ter Stegen termasuk dalam kandidat mereka. Di sisi lain, Chelsea juga menunjukkan ketertarikan, terutama jika mereka bisa merekrutnya tanpa biaya transfer. Selain ketertarikan dari Inggris, klub Arab Saudi, Al Hilal, juga dikabarkan berminat. Namun, kemungkinan pindah ke Timur Tengah tampaknya tidak menjadi pilihan yang ingin diambil oleh ter Stegen saat ini. Manchester United dikabarkan telah memulai upaya untuk merekrut gelandang Atalanta, Ederson. Menurut laporan dari Gol Brazil, klub asal Inggris tersebut sebenarnya sudah memantau sang pemain sejak bursa transfer musim panas tahun lalu. Penampilan solid dan konsisten Ederson bersama Atalanta semakin memperkuat niat MU untuk memboyongnya ke Old Trafford. Meski begitu, Atalanta tidak akan melepas pemainnya dengan mudah. Mereka memasang harga sebesar 60 juta euro untuk gelandang yang kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Selain Manchester United, dua raksasa Serie A, Inter Milan dan Juventus, juga dikabarkan telah menjalin komunikasi dengan agen Ederson. Namun hingga kini, belum ada tawaran resmi yang diajukan oleh ketiganya. Jika MU ingin memenangkan perburuan ini, mereka harus segera bertindak cepat dengan tawaran yang kompetitif. Mengingat ketertarikan dua klub Italia, proses negosiasi kemungkinan akan berjalan sengit. Nama Richard Rios mendadak mencuri perhatian para pencari bakat di Eropa, usai tampil cemerlang bersama Palmeiras. Gelandang asal Kolombia itu berhasil memperlihatkan kemampuan terbaiknya di ajang bergengsi Piala Dunia antar klub, yang membuatnya dilirik banyak klub. Berkat performa menonjol tersebut, pemain berusia 25 tahun itu kini masuk dalam radar sejumlah tim besar Eropa. Dari sekian banyak peminat, Inter Milan dan AS Roma disebut sebagai dua klub yang paling serius mengejar tanda tangannya. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, kedua tim asal Serie A itu telah secara resmi menjalin kontak dengan Palmeiras untuk membahas peluang merekrut sang pemain pada bursa transfer musim panas ini. Merespons ketertarikan besar dari kedua klub Italia tersebut, Palmeiras langsung mengambil sikap. Klub asal Brasil itu, kabarnya telah mematok harga sekitar 30 juta euro sebagai nilai transfer untuk gelandang timnas Kolombia itu. Performa impresif Gonzalo Garcia memicu rumor bahwa Real Madrid mungkin akan meminjamkan Endrick pada musim panas ini. Pemain berusia 18 tahun itu disebut-sebut bisa dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan terus berkembang. Namun menurut laporan terbaru dari Diario AS, Xabi Alonso justru tidak berencana melepas Endrick. Sebaliknya, ia tengah merancang peran baru bagi sang pemain sebagai winger kanan. Perubahan ini cukup mengejutkan, karena Endrick selama ini dikenal sebagai striker murni. Sepanjang karirnya bersama Palmeiras dan Real Madrid, ia hanya 5 kali dimainkan di posisi tersebut, dan mencetak 1 gol dari sana. Rencana perubahan posisi ini berkaitan erat dengan kemungkinan kepergian Rodrigo dari Real Madrid di musim panas ini, di mana Endrick disiapkan untuk mengisi peran kompatriotnya tersebut di sisi kanan lini serang. Gelandang muda Valencia, Javi Guerra, sedang menjadi sorotan sejumlah klub top Eropa, setelah tampil impresif sepanjang musim lalu. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin sibuk, pekan ini disebut-sebut akan menjadi momen penting dalam menentukan masa depan sang pemain. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, AC Milan menjadikan Guerra sebagai target utama mereka pada bursa transfer kali ini. Kontak awal dengan pihak Valencia sudah dilakukan,
dan klub asal Spanyol itu dikabarkan mematok harga sekitar 30 juta euro untuk pemain muda tersebut. Namun, situasi semakin rumit, karena Manchester United dan Aston Villa juga menunjukkan ketertarikan yang serius. Bahkan, laporan dari Calcio Mercato menyebut, bahwa Manchester United kini berada di posisi paling menguntungkan dalam perburuan Guerra, membuat peluang Milan untuk mendapatkan sang gelandang semakin mengecil. Di saat yang sama, Atletico Madrid juga ikut memantau perkembangan situasi dengan seksama. Meskipun telah menjadi bagian penting dalam keberhasilan Real Madrid, termasuk meraih 3 gelar La Liga dan 2 trofi Liga Champions, Rodrigo dikabarkan siap mencari tantangan baru. Menurut laporan dari The Athletic, manajemen Los Blancos bersama pelatih baru Xabi Alonso, dikatakan terbuka terhadap kemungkinan melepas sang pemain. Rodrigo sendiri, disebut memberikan prioritas penuh kepada Arsenal sebagai tujuan utamanya. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bahkan dilaporkan bersedia memenuhi keinginan Rodrigo untuk bermain di sisi kiri, meskipun posisi itu saat ini diisi oleh Gabriel Martinelli. Arsenal juga siap membayar lebih dari nilai yang diminta Madrid, yaitu sekitar 90 juta euro. Namun, Arsenal bukan satu-satunya peminat. TBR Football melaporkan, Liverpool juga menunjukkan minat kuat terhadap sang pemain. Ketertarikan Liverpool muncul setelah kabar bahwa Luis Diaz telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Bayern. Jika transfer Diaz ke klub Jerman itu terjadi, Rodrigo dianggap sebagai kandidat kuat untuk menggantikannya di posisi tersebut. Dalam 2 minggu terakhir, Jadon Sancho terus dihubungkan dengan Juventus. Klub asal Italia itu disebut-sebut memiliki ketertarikan kuat untuk mendatangkan ex-pemain Borussia Dortmund tersebut. Namun menurut laporan terbaru dari Gianluca Di Marzio, kemungkinan transfer ini terancam batal. Juventus ternyata memiliki target utama lain pada jendela transfer kali ini. Alih-alih mengejar Sancho, fokus mereka kini beralih ke Francisco Conceição. Pemain asal Portugal itu, musim lalu dipinjam dari Porto, dan pelatih Juventus, Igor Tudor, disebut lebih nyaman bekerja dengan Conceição yang sudah memahami gaya permainannya. Karena itu, manajemen klub diminta untuk mengutamakan transfer permanen Conceição daripada mengejar Sancho. Sementara itu, pembicaraan soal Sancho juga menemui hambatan. Juventus kesulitan memenuhi permintaan gaji tinggi yang diterima Sancho di Manchester United. Mereka berharap, sang pemain bersedia menurunkan tuntutan gajinya agar kesepakatan bisa tercapai. Namun hingga kini, Sancho masih belum bersedia mengubah permintaan tersebut. Inter Milan tengah berusaha memperkuat sektor penyerangan untuk menghadapi musim depan. Klub berjuluk Nerazzurri itu dikabarkan membidik striker Manchester United, Rasmus Højlund. Namun hingga saat ini, Inter masih mengalami kesulitan untuk merealisasikan transfer tersebut, karena belum mampu memenuhi bandrol yang ditetapkan MU untuk sang pemain. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Inter juga terancam kehilangan kesempatan mendapatkan Højlund, karena AS Roma kini ikut bersaing dalam perburuan. Laporan itu menyebut, bahwa Roma menunjukkan ketertarikan serius terhadap Højlund. Meski begitu, Roma juga dihadapkan pada hambatan besar. Mereka memahami, bahwa Højlund dihargai sekitar 45 juta euro, angka yang tak sanggup mereka penuhi. Karena itu, Roma hanya dapat menawarkan skema peminjaman selama 1 musim disertai opsi pembelian permanen. Sayangnya, Manchester United dikabarkan tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Rafael Leao sempat mengalami penurunan performa sepanjang musim lalu. Winger asal Portugal itu tidak mampu menunjukkan permainan sebaik musim-musim sebelumnya bersama AC Milan. Penampilannya yang menurun menjadi sorotan, bahkan ia beberapa kali tidak masuk dalam susunan pemain utama, karena dinilai belum memenuhi ekspektasi. Sepanjang musim 2024-2025, kontribusinya dinilai belum optimal. Meski tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi, Leao hanya mencetak 12 gol dan menyumbang 13 assist. Angka itu dianggap tidak sepadan dengan statusnya sebagai salah satu pilar utama Milan di masa lalu. Wajar, jika publik mulai meragukan perannya di skuad rossoneri. Namun, pelatih baru Milan, Massimiliano Allegri, tampaknya memiliki pandangan berbeda. Kedatangannya membawa harapan baru bagi kebangkitan Leao. Allegri berencana memberi peran sentral bagi sang pemain musim depan. Ia melihat Leao sebagai pemain bertalenta besar, yang hanya perlu diarahkan dengan tepat. Allegri optimistis bahwa musim 2025-2026 bisa menjadi momen kebangkitan bagi Leao. AC Milan terus merancang strategi transfer untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim 2025-2026. Salah satu perhatian utama klub adalah menambal kelemahan di sektor bek kanan, posisi yang selama ini dianggap sebagai titik lemah dalam struktur pertahanan. Untuk mengatasi hal itu, Milan menetapkan Gladiu sebagai target prioritas, guna memperkokoh lini belakang. Pemain muda milik Strasbourg itu dinilai memiliki kualitas yang sejalan dengan filosofi permainan Massimiliano Allegri, pelatih anyar Milan. Sebagai bentuk keseriusan, Milan telah mengajukan proposal resmi kepada Strasbourg dengan nilai transfer sebesar 15 juta euro. Tawaran tersebut dimaksudkan sebagai langkah awal untuk membuka jalur negosiasi antara kedua klub. Namun, usaha itu langsung menemui hambatan. Strasbourg secara tegas menolak tawaran tersebut karena mereka menilai harga sang pemain lebih tinggi dari yang ditawarkan Milan. Klub asal Prancis itu tampaknya enggan melepas Diu, kecuali mendapat penawaran yang jauh lebih menguntungkan. Setelah kegagalan total dalam upaya merekrut Nico Williams, Barcelona segera mengalihkan fokus mereka kembali ke Luis Diaz. Kontak awal telah dilakukan,
Bahkan draft kontrak sudah mulai disiapkan sebagai langkah antisipasi jika Liverpool memberi lampu hijau. Keinginan Diaz pun cukup kuat. Ia merasa waktunya di Liverpool sudah berakhir, dan tertarik merasakan suasana serta tantangan baru di Camp Nou. Namun seperti biasa, proses transfer di Barcelona tidak pernah berjalan mulus. Masalah kali ini bukan hanya soal harga atau persetujuan dari pihak Liverpool. Berdasarkan laporan terbaru dari AS, hambatan muncul dari permintaan langsung pihak Diaz, yang menginginkan adanya klausul perlindungan. Klausul ini menyatakan bahwa jika dia sudah dibeli tetapi gagal didaftarkan ke La Liga sebelum jendela transfer ditutup karena kendala finansial Barcelona, pemain tetap harus menerima kompensasi. Ketentuan ini bertujuan melindungi Diaz, agar tidak terjebak tanpa bisa bermain hingga Januari, atau bahkan sepanjang musim. Frenkie de Jong sebenarnya telah menyatakan kesediaannya untuk memperpanjang kontrak bersama Barcelona. Kesepakatan secara prinsip sudah tercapai sejak beberapa bulan lalu, dan klub sempat menargetkan prosesnya selesai sebelum akhir Juni. Namun hingga awal Juli, kesepakatan tersebut belum juga difinalisasi secara resmi. Hambatannya bukan berasal dari keinginan de Jong, maupun nilai dalam kontrak baru. Kendala utama justru berasal dari urusan pribadi sang pemain dengan mantan agennya, Ali Dursun. Mereka sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja secara resmi, dan hal ini mempersulit langkah berikutnya. Barcelona membutuhkan kejelasan mengenai status agen de Jong, agar kontrak bisa diratifikasi. Tanpa kepastian tersebut, dokumen legal belum bisa ditandatangani, meskipun kedua belah pihak sebenarnya sama-sama ingin segera merampungkan kesepakatan. Manchester United diketahui tengah aktif mencari penyerang baru. Ruben Amorim ingin memperkuat lini depan tim jelang musim 2025-2026. Meski sudah dikaitkan dengan sejumlah nama, sampai saat ini belum ada kepastian soal siapa striker yang akan direkrut. Belum terlihat jelas siapa kandidat yang benar-benar mendekat ke Old Trafford. Namun menurut laporan dari The Athletic, MU kini tengah mempertimbangkan opsi yang cukup menarik, yaitu memboyong mantan penyerang Leicester City, Jamie Vardy. Dalam laporan itu disebutkan bahwa MU tertarik pada Vardy karena catatan karirnya yang kuat. Walau usianya sudah 38 tahun, Vardy masih menunjukkan performa yang konsisten dan tajam bersama Leicester dalam beberapa musim terakhir. Ia dianggap sebagai salah satu striker paling tajam di Premier League selama dekade terakhir. Selain kemampuannya di lapangan, pengalaman Vardy juga dinilai bisa menjadi aset penting, termasuk sebagai pembimbing bagi para penyerang muda MU. Tottenham Hotspur akhirnya mengumumkan rekrutan pertama mereka. Klub asal London Utara itu secara resmi mendatangkan bek muda berbakat asal Jepang, Kota Takai, dari klub J-League, Kawasaki Frontale. Pemain berusia 20 tahun tersebut telah menandatangani kontrak jangka panjang berdurasi 5 tahun bersama Spurs, menandai langkah awal ambisius klub di bursa transfer musim panas ini. Meski nilai transfernya tidak diungkapkan secara resmi oleh pihak klub, sejumlah laporan dari media Inggris dan Jepang menyebutkan bahwa Tottenham harus merogoh kocek hingga 5 juta pound untuk mengamankan jasa Takai. Kehadiran Takai diyakini menjadi bagian dari rencana jangka panjang Frank dalam membangun skuad yang lebih muda dan dinamis. Meski usianya masih terbilang muda, Takai sudah menunjukkan potensi besar dengan mencatatkan 4 penampilan bersama tim nasional Jepang. Kemampuan bertahannya yang solid, serta kematangannya di lapangan, membuatnya menjadi salah satu talenta yang paling menjanjikan dari Asia saat ini. Galatasaray menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk menjadikan Victor Osimhen sebagai pemain permanen, setelah tampil impresif musim lalu. Klub asal Turki tersebut bahkan dikabarkan siap menebus klausul pelepasan sang striker dari Napoli secara penuh. Meski begitu, keinginan Galatasaray untuk menggelontorkan dana sebesar 75 juta euro belum cukup untuk membuat Napoli luluh. Raksasa Serie A itu menetapkan satu syarat penting yang kini menjadi kendala utama dalam proses negosiasi. Napoli masih menuntut adanya jaminan sebelum melepas salah satu aset berharganya. Permasalahan utama dalam transfer ini terletak pada metode pembayaran yang diusulkan. Napoli secara tegas menolak opsi pembayaran secara bertahap atau dicicil, dan meminta Galatasaray untuk memberikan surat jaminan atau obligasi sebagai bentuk kepastian. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa biaya transfer 75 juta euro akan dibayarkan secara penuh dalam satu kali pembayaran. Kontrak Konate bersama Liverpool akan segera berakhir dalam waktu kurang dari 1 tahun, sehingga masa depannya mulai dipertanyakan. Kondisi ini menarik perhatian banyak pihak, karena hingga kini belum ada langkah konkret dari manajemen Liverpool. Menurut laporan dari Sky Sports, sebenarnya Konate sudah menjalin pembicaraan dengan pihak klub dalam beberapa minggu terakhir untuk membahas perpanjangan kontraknya. Namun hingga saat ini, belum tercapai kesepakatan yang jelas. Salah satu kendala utama dalam negosiasi tersebut, diyakini berkaitan dengan permintaan gaji dari sang pemain, yang dianggap terlalu tinggi oleh pihak klub. Di tengah ketidakpastian tersebut, Konate dikabarkan telah menyiapkan rencana cadangan jika kesepakatan gagal tercapai. Ia disebut-sebut ingin melanjutkan karirnya di Real Madrid. Meskipun klub asal Spanyol itu belum berencana merekrut bek tengah dalam waktu dekat, mereka tetap membuka peluang untuk mendatangkan Konate apabila ia tersedia secara gratis. Langkah ini bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang Madrid. Rincian lengkap terkait transfer gelandang Tierney Reinders dari AC Milan ke Manchester City akhirnya terungkap ke publik. Ternyata, nilai keseluruhan dari kesepakatan yang terjadi pada bulan Juni lalu jauh lebih tinggi dibandingkan laporan awal dari berbagai media. AC Milan
berpeluang mengantongi lebih dari 70 juta euro dari penjualan salah satu pemain kuncinya tersebut. Jumlah besar ini mencakup pembayaran utama, dan sejumlah klausul bonus dengan rincian yang cukup menarik. Berdasarkan laporan dari media Italia, Calcio Mercato, Milan sebenarnya menerima 57,7 juta euro sebagai biaya transfer awal, bukan 55 juta euro seperti yang sebelumnya disebutkan. Angka ini sudah dibayarkan secara pasti oleh Manchester City. Yang lebih menarik, terdapat potensi bonus tambahan sebesar 14 juta euro, yang bisa meningkatkan total pendapatan Milan dari transfer ini. Chelsea berhasil mengamankan tiket ke final Piala Dunia antar klub 2025, setelah mengalahkan wakil Brasil, Fluminense, dengan skor meyakinkan 2-0. Dalam pertandingan tersebut, João Pedro tampil gemilang. Penyerang muda yang baru direkrut dari Brighton itu, langsung menunjukkan kualitasnya dengan memborong 2 gol pada penampilan perdananya sebagai starter bersama The Blues. Hasil ini memastikan langkah Chelsea ke laga final, di mana mereka akan menghadapi pemenang antara PSG dan Real Madrid. Partai puncak dijadwalkan digelar akhir pekan ini di MetLife Stadium.